Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan hari ini. Baiklah, langsung saja kali ini kita akan mempelajari video tentang sistem pernapasan manusia. Mari kita simak bersama-sama. Sistem pernapasan merupakan embung proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat, penggunaan energi yang ada di dalam tubuh ketika manusia bernapas. Berarti telah terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki sistem pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Adapun organ hidung adalah sebagai berikut. Lubang hidung adalah bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai macam dari luar dan juga berperan sebagai pengatur aturan sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bulu hidung berdiri dari rambut-rambut halus pada hidung memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. 3. Septum atau pemisah hidung adalah bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Septum hidung memisahkan menjadi 2 bagian kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh sepalut lender dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. 5. Saraf hidung adalah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. 6. Sinus hidung merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. 7. Tular rawan hidung. Pada hidung ialah bagian luas namun elastik membentuk bagian hidung. 8. Sila merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus yang berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. 9. Selaput lendir merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mucus atau ingus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. 10. Saluran hidung. Bagian belakang hidung diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan. 4. Paring. Paring adalah sebuah tabung dan terletak di bagian leher. Paring ialah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan suatu bagian dari sistem pencernaan dari sistem pernapasan. Paring ialah sebuah tabung simbolus keluar yang terletak persis di depan tulang leher berhubungan rongga hidung, rongga telinga, tengah, dan laring. Pada umumnya paring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paring nasal, yaitu yang berhubungan dengan rongga hidung. 2. Paring oral, yaitu yang berhubungan dengan rongga. 3. Paring laryngeal, yaitu yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju rongga esophagus. Adapun fungsi laring mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan juga bisa untuk menghangatkan. 5. Laring. Laring merupakan komponen saluran pernapasan dan memiliki beberapa fungsi penting, termasuk fonasi, plek, batuk, dan perlindungan saluran pernapasan bagian bawah. Adapun fungsi laring adalah untuk mengangkut udara dari paring ke trakea, menghasilkan suara melalui pita suara, membantu proses menelan, mencegah makanan memasuki saluran udara. 6. Trakea. Trakea adalah pernapasan terletak setelah laring. Trakea merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20-25 mm, sedangkan panjang sekitar 10-16 cm. Fungsi trakea adalah berperan dalam proses pencernaan dan mencegah benda berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Bronchiolus
Bronchulus adalah saluran pernapasan yang terdapat di rongga dada. Saluran ini merupakan dari percabangan primer saluran utama pernapasan, yaitu trakea. Fungsi bronkulus berperan sebagai memasukkan oksigen dari lingkungan dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh lingkungan. Alveolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di dalam perut. Udara yang Anda hirup saat bernapas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Fungsi bronchus untuk mengatur intensitas udara dengan cara dilatasi dan kontraksi atau sistem buka tutup dan membuka dan menutup saluran kapanpun dibutuhkan. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang mempunyai bentuk yang unik, mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur, dan alveolus juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam bentuk vertebrata yang bernapas dengan udara. Adapun fungsi paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru merupakan respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Baiklah, untuk pertemuan hari ini semoga kita dapat mengetahui tentang apa itu pernapasan dan macam-macam sistem pernapasan, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cuma itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.